Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang komponen-komponen kurikulum, landasan pengembangan kurikulum. Sebelum kita memulai presentasi, saya akan memperkenalkan pemateri kita saat ini. Saya, Wahyu Putih Avandi, NPM 181003658. Saya di sini sebagai moderator beserta pemateri kedua. Di pemateri pertama ada Fikri Mitahuljana. Di pemateri ketiga ada Muhammad Hoirul Amin. Di pemateri keempat ada Johan Joker. Dan di pemateri terakhir, pemateri 5 ada Ariska Febrianti. Oke, tidak perlu lama-lama lagi, langsung saja kita ke pemateri pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikria, NPM 181003631. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pengertian komponen dan komponen-komponen kurikulum. Langsung saja, yang pertama yaitu pengertian komponen. Komponen adalah bagian yang integral dan fungsional yang tidak terpisahkan dari suatu sistem kurikulum. Karena komponen itu sendiri mempunyai peranan dalam pembentukan sistem kurikulum. Sebagai sebuah sistem, kurikulum mempunyai komponen-komponen. Seperti halnya dalam sistem manapun, kurikulum harus mempunyai komponen lengkap dan fungsional, baru bisa dikatakan baik. Begitupun dengan sebaliknya, kurikulum tidak bisa dikatakan baik apabila di dalamnya tidak terdapat komponen yang lengkap. Jadi kurikulum tersebut tidak bisa dikatakan dengan kurikulum yang sempurna. Kurikulum dapat diumpamakan sebagai suatu organisme manusia atau binatang yang memiliki susunan anatomi tertentu. Unsur atau komponen-komponen dalam anatomi tubuh kurikulum yang utama itu ada 4. Yang pertama tujuan, kemudian isi atau materi, 3 proses atau sistem penyampaian dan media, dan yang terakhir evaluasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang komponen-komponen kurikulum, yaitu yang pertama komponen tujuan. Komponen tujuan itu berhubungan dengan arah atau hasil yang diharapkan. Merumuskan tujuan kurikulum itu sebenarnya sangat tergantung dari teori dan filsafat pendidikan serta modal kurikulum yang dianut masyarakat. Dalam skala mikro, tujuan kurikulum itu berhubungan dengan misi dan visi sekolah serta tujuan-tujuan yang lebih sempit, seperti tujuan setiap mata pelajaran dan tujuan proses pembelajaran. Kedua yaitu komponen isi atau materi pembelajaran. Isi kurikulum merupakan komponen yang berhubungan dengan pengalaman belajar yang harus dimiliki oleh siswa. Isi kurikulum menyangkut semua aspek, baik yang berhubungan dengan pengetahuan atau materi pelajaran yang biasanya tergambarkan pada isi setiap mata pelajaran yang diberikan maupun aktivitas dan kegiatan siswa tersebut. Nah, komponen isi dan struktur program atau materi pembelajaran merupakan bahan yang diprogramkan guna mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Uraian bahan pelajaran inilah yang dijadikan dasar pengambilan bahan dalam setiap belajar mengajar di kelas oleh pihak guru. Isi atau materi pembelajaran itu hakikatnya adalah semua kegiatan atau pengalaman yang dikembangkan dan disusun untuk mencapai tujuan pendidikan. Jadi secara umum itu isi kurikulum dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama pengetahuan, kedua sikap, dan ketiga keterampilan. Yang ketiga yaitu komponen strategi pembelajaran. Telah disampaikan di atas bahwa dilihat dari filsafat dan teori pendidikan yang melandasi pengembangan kurikulum, terdapat perbedaan dalam menentukan tujuan dan materi pembelajaran. Hal ini tentunya memiliki konsekuensi pula terhadap penentuan strategi pembelajaran yang hendak dikembangkan. Apabila yang terjadi tujuan dalam pembelajaran adalah penguasaan informasi atau informasi intelektual, sebagaimana yang banyak dikembangkan oleh kalangan pendukung filsafat klasik dalam rangka pewarisan budaya ataupun keabadian, maka strategi pembelajaran yang dikembangkan akan lebih berpusat pada guru.
Terkait dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan, belakangan ini mulai muncul konsep pembelajaran dengan istilah PAKEM yang merupakan akronim dari pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Oleh karena itu, dalam prakteknya seorang guru itu seyogyanya dapat mengembangkan strategi pembelajaran secara variatif, menggunakan berbagai strategi yang memungkinkan siswa untuk dapat melaksanakan proses belajar secara aktif, kreatif, menyenangkan dengan efektivitas yang tinggi. Kemudian yang terakhir yaitu komponen evaluasi. Komponen evaluasi pengembangan kurikulum merupakan proses yang tidak pernah berakhir. Proses tersebut meliputi perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Evaluasi sendiri merupakan komponen untuk melihat efektivitas pencapaian tujuan. Dalam konteks kurikulum, evaluasi berfungsi untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai atau belum, atau untuk evaluasi yang digunakan sebagai umpan balik dalam perbaikan strategi yang ditetapkan. Fungsi evaluasi itu ada dua, yaitu fungsi sumatif dan fungsi formatif. Evaluasi itu dikelompokkan ke dalam dua jenis. Yang pertama tes dan yang kedua non-tes. Tes sendiri itu alat evaluasi yang digunakan untuk mengukur kemampuan siswa dalam aspek kognitif atau tingkat penguasaan materi pembelajaran. Dan yang non-tes itu alat evaluasi yang biasanya digunakan untuk menilai aspek tingkah laku termasuk sikap, minat, dan motivasi. Jadi evaluasi itu merupakan salah satu komponen kurikulum dalam pengertian terbatas, dalam pengertian sempit. Evaluasi itu untuk memeriksa tingkat ketercapaian tujuan-tujuan evaluasi pendidikan yang ingin diwujudkan melalui kurikulum yang bersangkutan. Sedangkan dalam arti luas sendiri, evaluasi itu untuk memeriksa kinerja kurikulum secara keseluruhan ditinjau dari berbagai kriteria. Sekian penjelasan dari saya tentang pengertian dan komponen-komponen kurikulum. Baik, di sini saya Wahyu Putri Afandi akan menjelaskan tentang landasan pengembangan kurikulum. Penyusunan kurikulum membutuhkan landasan-landasan yang kuat, yang didasarkan pada hasil-hasil pemikiran dan penelitian yang mendalam. Penyusunan kurikulum yang tidak didasarkan pada landasan yang kuat dapat berakibat fatal terhadap kegagalan pendidikan itu sendiri. Jadi landasan pendidikan itu ibarat pondasi dasar untuk membangun pendidikan sesuai ke arah yang dicita-citakan oleh bangsa. Tentu kita tidak ingin mencetak generasi penerus hanya dengan berpedoman pada nilai yang dihasilkan saja. Nilai itu hanya menunjukkan kuantitatif dari hasil pencapaian belajar, tetapi tidak bisa dijadikan sebagai alat ukur untuk keberhasilan, karena kualitas pendidikanlah yang menjadi indikator utama. Jadi perlu upaya penetapan landasan pendidikan yang kokoh supaya tujuan pendidikan itu bisa tercapai. Landasan-landasan untuk mencapai pendidikan yang berkualitas tersebut ada 4 landasan, yaitu landasan filosofis, landasan psikologis, landasan sosiologis, dan ada landasan iptek. Selanjutnya landasan filosofis pengembangan kurikulum. Di sini saya akan menjelaskan landasan filosofis ini. Pengertiannya, istilah filsafat berasal dari bahasa Inggris, philosophy, yang berarti cinta kebijaksanaan. Sedangkan secara operasional, filsafat mengandung 2 pengertian, yaitu filsafat sebagai proses atau berfilsafat dan sebagai hasil berfilsafat. Bentuk filsafat yang punya hubungan lebih erat dengan pendidikan yaitu metafisika. Metafisika itu filsafat yang membahas tentang segala yang ada di dalam alam ini. Selanjutnya ada epistemologi. Epistemologi ini filsafat yang membahas tentang suatu kebenaran.
Lalu ada oksiologi. Oksiologi yaitu filsafat yang membahas tentang nilai dari berbagai ilmu pengetahuan. Selanjutnya, manfaat filsafat pendidikan. Menurut Nasution 1982, ada beberapa manfaat filsafat pendidikan, yaitu yang pertama, filsafat pendidikan dapat menentukan arah akan dibawa kemana anak-anak ini melalui pendidikan di sekolah. Lalu yang kedua, dengan adanya tujuan pendidikan yang diwarnai oleh filsafat yang dianut, kita mendapat gambaran yang jelas tentang hasil yang harus dicapai. Yang ketiga, filsafat dan tujuan pendidikan memberi kesatuan yang bulat kepada segala usaha pendidikan. Lalu yang keempat, tujuan pendidikan memungkinkan si pendidik menilai usahanya hingga manakah tujuan itu tercapai. Yang kelima, tujuan pendidikan memberikan motivasi atau dorongan bagi kegiatan-kegiatan pendidikan. Lalu selanjutnya ada filsafat dan tujuan pendidikan. Pandangan-pandangan filsafat sangat dibutuhkan dalam pendidikan, terutama dalam menentukan arah dan tujuan pendidikan. Filsafat akan menentukan arah kemana peserta didik itu akan dibawa. Jadi untuk itu harus ada kejelasan tentang pandangan hidup manusia atau tentang hidup dan eksistensinya. Filsafat atau pandangan hidup yang dianut oleh suatu bangsa atau kelompok masyarakat tertentu atau bahkan yang dianut oleh perorangan akan sangat mempengaruhi tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Sedangkan tujuan pendidikan sendiri pada dasarnya merupakan rumusan yang komprehensif mengenai apa yang seharusnya dicapai. Jadi, filsafat ini akan mempengaruhi tujuan pendidikan tersebut. Tujuan pendidikan nasional Indonesia bersumber pada pandangan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila. Ini berarti bahwa pendidikan di Indonesia harus membawa peserta didik agar menjadi manusia yang berpancasila. Dengan kata lain, landasan dan arah yang ingin diwujudkan oleh pendidikan di Indonesia ini adalah yang sesuai dengan kandungan falsafah Pancasila itu sendiri. Nilai-nilai filsafat Pancasila yang dianut oleh bangsa Indonesia dicerminkan dalam rumusan tujuan pendidikan nasional seperti tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Itu tentang pendidikan nasional, yaitu pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pendidikan nasional itu berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Ini ada di pasal 2 dan 3. Lalu selanjutnya, kurikulum dan filsafat pendidikan. Kurikulum pada hakikatnya adalah alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Karena tujuan pendidikan sangat dipengaruhi oleh filsafat atau pandangan hidup suatu bangsa. Maka kurikulum ini yang dikembangkan juga harus mencerminkan falsafah atau pandangan hidup yang dianut oleh bangsa tersebut. Oleh karena itu, terdapat hubungan yang sangat erat antara kurikulum pendidikan di suatu negara dengan filsafat negara yang dianutnya. Nah, di Indonesia ini menganut nilai-nilai filsafat Pancasila yang sudah saya jelaskan tadi. Selanjutnya ada aliran dan filsafat pendidikan. Menurut Reja Mujaharjo, tahun 1989 terdapat 3 sistem pemikiran filsafat yang sangat besar pengaruhnya dalam pemikiran pendidikan pada umumnya.
dan pendidikan di Indonesia pada khususnya, yaitu ada idealisme, realisme, dan pragmatisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hoirul Amin. Di sini saya akan sedikit membahas tentang landasan pengembangan kurikulum, yaitu pada landasan psikologi. Penerapan landasan psikologi dalam pengembangan kurikulum tiada lain adalah agar upaya pendidikan yang dilakukan dapat menyesuaikan dari segi materi atau bahan ajar yang harus disampaikan, juga penyesuaian dari segi proses penyampaian atau pembelajarannya, dan juga penyesuaian dari unsur-unsur upaya pendidikan yang lainnya. Pada landasan psikologi memiliki poin yang pertama adalah perkembangan peserta didik dan kurikulum. Individu sejak lahir sudah memiliki keunikan masing-masing. Hal ini memberikan gambaran bahwa sebenarnya sejak lahir individu sudah memiliki potensi untuk berkembang. Nah, di sini implikasi dari hal tersebut terhadap pengembangan kurikulum yaitu yang pertama, setiap anak diberi kesempatan untuk berkembang sesuai dengan bakat, minat, dan kebutuhannya. Jadi individu difasilitasi untuk mengembangkan bakat dan minat yang mereka miliki. Yang kedua, disediakan pelajaran pilihan yang sesuai dengan minat anak. Dan yang ketiga, di samping menyampaikan bahan ajar yang bersifat kejuruan, juga menyediakan bahan ajar yang bersifat akademik. Nah, di sini nantinya bagi anak yang berbakat di bidang akademik diberi kesempatan untuk melanjutkan studi ke jenjang yang berikutnya. Dan yang keempat, memuat tujuan-tujuan yang mengandung pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang menggambarkan keseluruhan pribadi yang utuh lahir dan juga batin. Selanjutnya adalah implikasi lain dari pengetahuan tentang anak terhadap proses pembelajaran dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, tujuan pembelajaran yang dirumuskan secara operasional selalu berpusat kepada perubahan tingkah laku peserta didiknya. Jadi tujuannya harus mengikuti perubahan tingkah laku peserta didiknya. Dan yang kedua, materi yang disampaikan harus sesuai dengan kebutuhan, minat, dan perhatian anak. Jadi materinya juga harus sesuai dengan kebutuhan dan minat dari individunya. Selanjutnya, strategi belajar mengajar yang digunakan harus sesuai dengan taraf perkembangan anak. Jadi materinya harus tepat, strateginya juga harus tepat. Dan yang keempat, media yang dipakai senantiasa dapat menarik perhatian dan minat anak. Jadi dengan media yang menarik diharapkan individu memiliki motivasi untuk belajar lebih giat lagi. Dan yang kelima adalah sistem evaluasi terpadu dalam suatu kesatuan yang menyeluruh dan berkesinambungan secara terus-menerus. Untuk selanjutnya atau tadi yang poin pertama, jadi ini adalah poin yang kedua adalah psikologi belajar dan kurikulum. Belajar bisa diartikan sebagai perubahan perilaku yang terjadi melalui pengalaman. Segala perubahan perilaku baik yang berbentuk kognitif, afektif, maupun psikomotor dan terjadi karena proses pengalaman dapat dikategorikan sebagai perilaku belajar. Oke, terima kasih.
Demikian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Johan Joker, MBM 1813637. Di sini saya sebagai pemateri keempat akan menjelaskan landasan sosiologis dalam pengembangan kurikulum. Landasan sosiologis pengembangan kurikulum adalah asumsi yang berasal dari sosiologi yang dijadikan titik tolak dalam pengembangan kurikulum. Pengembang kurikulum harus mengacu pada landasan sosiologis dikarenakan anak-anak yang berasal dari masyarakat mendapatkan pendidikan baik formal, informal maupun non formal dalam lingkungan masyarakat. Apabila dipandang dari sosiologinya, pendidikan adalah suatu proses mempersiapkan individu agar menjadi warga masyarakat yang diharapkan. Pendidikan adalah proses sosialisasi dan berdasarkan pandangan antropologi, pendidikan adalah ekskulturasi atau pembudayaan. Yang pertama yaitu masyarakat dan kurikulum. Masyarakat adalah suatu kelompok individu yang diorganisasikan sendiri ke dalam kelompok-kelompok yang berbeda, atau suatu kelompok individu yang terorganisir yang berpikir tentang dirinya sebagai suatu yang berbeda dengan kelompok atau masyarakat lainnya. Di setiap pemikiran masyarakat memiliki kebudayaan sendiri-sendiri, sehingga yang membedakan satu sama lainnya adalah kebudayaan. Hal ini mempunyai implikasi bahwa apa yang terjadi, keyakinan pemikiran seseorang dan reaksi seseorang terhadap lingkungannya sangat tergantung kepada kebudayaan di mana ia hidup. Menurut Daud Yusuf, terdapat 3 sumber nilai yang ada dalam masyarakat untuk dikembangkan melalui proses pendidikan. Yang pertama, logika. Logika adalah aspek pengetahuan dan penalaran. Yang kedua, estetika yang berkaitan dengan aspek emosi atau perasaan. Dan yang ketiga, etika yang berkaitan dengan aspek nilai. Ilmu pengetahuan dan kebudayaan adalah nilai-nilai yang bersumber pada logika atau pemikiran. Penerapan teori, prinsip, hukum, dan konsep-konsep yang terdapat dalam semua ilmu pengetahuan yang ada dalam kurikulum harus disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat, sehingga hasil belajar yang dicapai oleh siswa lebih bermakna dan hidup dalam hidupnya. Di sini ada Calhoun, Leaks, dan Keller 1997 memaparkan tujuan fungsi sosial pendidikan, yaitu yang pertama, mengajar keterampilan. Yang kedua, mentransmisikan budaya. Yang ketiga, mendorong adaptasi lingkungan. Keempat, membentuk kedisiplinan. Yang kelima, mendorong bekerja berkelompok. Yang keenam, meningkatkan perilaku etika. Dan yang terakhir, memilih bakat dan memberi penghargaan prestasi. Perubahan sosial budaya, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam suatu masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung, akan mengubah kebutuhan masyarakat. Yang kedua, yaitu kebudayaan dan kurikulum. Faktor kebudayaan merupakan bagian yang penting dalam pengembangan kurikulum dan pertimbangan.
Yang pertama, individu lahir tidak berbudaya, baik dalam hal kebiasaan, cita-cita, sikap, pengetahuan, keterampilan, dan sebagainya. Hal tersebut dapat diperoleh individu melalui interaksi dengan lingkungan budaya, keluarga, masyarakat sekitar, dan sekolah. Maka sekolah atau lembaga pendidikan mempunyai tugas khusus untuk memberikan pengalaman kepada para peserta didik dengan salah satu alat yang disebut kurikulum. Yang kedua, yaitu kurikulum pada dasarnya harus mengakomodasi aspek sosial dan budaya. Indonesia memiliki ciri khas mengenai adat istiadat yang beragam dari tiap wilayahnya. Keanekaragaman tersebut bukan hanya dalam kebudayaan tetapi juga kondisi alam dan lingkungan sosialnya, dan hal tersebut harus dilestarikan dan dikembangkan melalui upaya pendidikan. Muatan lokal adalah pendidikan yang isi dan media penyampaiannya dikaitkan dengan lingkungan alam, lingkungan sosial, dan lingkungan budaya serta kebutuhan daerah. Yang dimaksud isi adalah materi pelajar atau bahan ajar yang dipilih dari lingkungan dan dijadikan program untuk dipelajari siswa di bawah bimbingan guru. Media penyampaiannya adalah metode dan sebagai alat bantu pembelajaran yang digunakan dalam menyajikan isi muatan lokal yang diambil dari menggunakan sumber lingkungan yang dekat dengan kehidupan peserta didik. Tujuan pengembangan kurikulum muatan lokal dapat dilihat dari kepentingan nasional dan kepentingan peserta didik dalam hubungannya dengan kepentingan nasional muatan lokal bertujuan, yakni yang pertama melestarikan dan mengembangkan kebudayaan yang khas daerah. Yang kedua, mengubah nilai dan sikap masyarakat terhadap lingkungan ke arah yang positif. Jika dilihat dari sudut kepentingan peserta didik, pengembangan kurikulum muatan lokal bertujuan yang pertama, meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap lingkungannya, lingkungan alam, sosial, dan budaya. Yang kedua, mengakrabkan peserta didik dengan lingkungannya sehingga mereka tidak asing dengan lingkungannya. Yang ketiga, menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang dipelajari untuk memecahkan masalah yang ditemukan di lingkungan sekitarnya. Mungkin demikian materi yang saya bisa sampaikan. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya, dan dilanjut ke pemateri selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang bagian saya ialah landasan iptek dalam pengembangan kurikulum ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama dalam bidang transportasi dan komunikasi, telah mampu merubah tatanan kehidupan manusia. Oleh karena itu, kurikulum seyogyanya dapat mengakomodir dan mengantisipasi laju perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kemaslahatan dan kelangsungan hidup manusia. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara langsung berimplikasi terhadap pengembangan kurikulum yang di dalamnya mencangkup pengembangan isi atau materi pendidikan, penggunaan strategi dan media pembelajaran, serta penggunaan sistem evaluasi. Secara tidak langsung, menuntut dunia pendidikan untuk dapat membekali peserta didik agar memiliki kemampuan memecahkan masalah yang dihadapi,
sebagai pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga dimanfaatkan untuk memecah masalah pendidikan, terutama di Indonesia. Selanjutnya, kemajuan ilmu pengetahuan teknologi sebagai bahan penyusun kurikulum. Apa saja? Mari kita lihat. Kemajuan iptek membawa manusia pada masa yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Yang kedua, banyaknya muncul permasalahan-permasalahan akibat penyalahgunaan kemajuan ilmu pengetahuan teknologi. Seperti sekarang ini lagi musim-musimnya belajar online. Banyak siswa yang menyalahgunakannya. Misal, membuka aplikasi belajar lalu tiba-tiba main game. Kemajuan iptek membawa manusia pada masa yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Selanjutnya, banyaknya muncul permasalahan-permasalahan akibat penyalahgunaan kemajuan ilmu pengetahuan teknologi. Untuk selanjutnya, kita akan melihat bagaimana transformasi teknologi, proses pengalihan, penerapan, dan pengembangan ilmu pengetahuan secara teratur, entah itu penyelesaian, modifikasi, atau pengembangan. Selanjutnya, prinsip transformasi teknologi. Jadi, teknologi itu punya prinsipnya sendiri dalam mengembangkan kurikulum. Pertama, pendidikan dan pelatihan untuk pelaku transformasi. Kedua, konsep yang jelas dan realistis tentang masyarakat yang akan dibangun dan teknologi pendukungnya. Ketiga, teknologi harus diterapkan. Bangsa yang menerapkan teknologi harus dapat memecahkan masalah yang dihadapinya. Keempat, melindungi kemampuan nasional hingga nantinya mampu bersaing secara internasional. Itu sekian dari saya. Semoga Anda paham. Terima kasih. Jadi kesimpulannya, komponen adalah bagian yang integral dan fungsional yang tidak terpisahkan dari suatu sistem kurikulum. Karena komponen itu sendiri mempunyai peranan dalam pembentukan sistem kurikulum. Karena kurikulum dapat diumpamakan sebagai suatu organisme manusia ataupun hewan yang memiliki susunan anatomi tertentu, jadi komponen kurikulum itu merupakan bagian-bagian atau unsur-unsur kurikulum yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum sebagai suatu rancangan dalam pendidikan memiliki posisi yang strategis, karena seluruh kegiatan pendidikan itu bermuara kepada kurikulum. Begitu pentingnya kurikulum sebagaimana sentra kegiatan pendidikan, maka di dalam penyusunannya memerlukan landasan atau pondasi yang kuat melalui pemikiran dan penelitian secara mendalam. Dari setiap landasan pengembangan kurikulum yang telah dibahas dalam presentasi kami tadi, maka dapat disimpulkan bahwa begitu pentingnya suatu landasan dalam sebuah kurikulum. Karena kurikulum adalah sebuah rencana pendidikan, diperlukan landasan yang sangat akurat agar nantinya bisa membantu dalam pengembangan dan kemajuan proses pendidikan serta tujuan pendidikan yang sebenarnya. Oleh karena itu, landasan yang digunakan untuk mengembangkan kurikulum harus dicari dengan seleksi yang ketat agar menghasilkan landasan yang kuat dan tepat. Pemahaman dan cara implementasi yang tepat adalah awal yang baik untuk menjalankan kurikulum. Karena kerugian pendidikan sangat besar jika kurikulum tersebut tidak dilakukan dengan baik. Peran kurikulum ini sangat berpengaruh, jadi dibutuhkan landasan yang kokoh dan kuat serta implementasinya yang tepat. Demikian akhir presentasi dari kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.